Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi sa'atan khairum min qiyamin lailatin. Wa talabul ilmi yauman khairum min siyamin thalathati ashhur. Menuntut ilmu 1 jam itu lebih baik daripada bangun malam. Dan menuntut ilmu 1 hari itu lebih baik daripada puasa selama 3 bulan. Masya Allah. 1 jam ketika kita menuntut ilmu, sedangkan manakib ini misalnya 2 jam. Gitu ya. Ini 2 jam. Gitu. 1 jam saja itu lebih baik daripada kita bangun malam. Bangun malam untuk ibadah tentunya ya. Nah, di sini diajarkan berarti apa? Kalau Pangar Sahabah mengutip salah satu hadis ini, berarti lebih penekanan kepada kita untuk senantiasa kapanpun, dimanapun, selalu belajar. Selalu menuntut ilmu. Cari celah untuk kita selalu belajar. Terutama kita di dalam manakiban tadi, bisa mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya guru agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Bulan Rabiul Tsani itu hurufnya ada 10. Kalau di Kamis kemarin, di Jumat kemarin, saya sudah menyampaikan beberapa huruf. Ada huruf ro. Ro di bulan ini bermaknakan arroyin. Dan saya diberi kesempatan untuk menyampaikan arroyin tersebut adalah sebagai titik noda. Yang apabila dibiarkan begitu saja, dibiarkan, dan dibiarkan, maka titik noda itu akan makin banyak, makin besar, dan hingga akan menjadi hijab, jadi penghalang. Kalau penyakit noda itu, titik noda itu, kotoran noda itu ada di hati kita, lalu dibiarkan begitu saja, bahkan jadi kebiasaan, jadi hal yang terbiasa dengan kotoran tersebut, maka titik noda tersebut, si roin itu, akan berkembang, makin banyak di hati kita, sehingga akan menjadi hijab, penghalang, antara seorang hamba dengan yang dihambakannya. Roin. Lalu, baknya, pengarsa Abah memahami dengan birril walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Sungguh bersyukur kita semuanya diajarkan oleh Guru Agung untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan untuk kita yang sudah mempunyai orang tua yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pun, kita diajarkan setiap malam itu masih terus menyampaikan, mengirimkan hadiah-hadiah, paket-paket istimewa untuk orang tua kita yang sudah tiada melalui sholat sunnah birril walidain. Masya Allah, ini ajaran luar biasa. Yang ketiga, ada huruf ya. Ya-nya pengersa Abah memenai dengan iyadullah, tangan Allah. Maka kita meyakini pengguru agung kita adalah bagian daripada kepanjangan dari tangan Allah untuk menyebarkan kejembaran rahmaniyah, kasih sayang, untuk menyebarkan segala macam yang kita rasakan di alam dunia ini, dan kita meyakini beliau adalah mursyid fi hadzal zaman, pengersa Abah. Maka ketika kita ikut dengan pengersa Abah, maka bersama dengan kita sudah dalam rangkulan, dalam genggaman tangan Allah. Karena pengersa Abah adalah kepanjangan daripada iyadullah, daripada tangan Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Maka huruf yang keempat yang pagi ini akan diterangkan yaitu ada huruf ain. Rabi'. Kalau ain di bulan Rabiul Awal itu ada Abdullah. Pengersa Abah memanggilkan Abdullah, hamba Allah, yang ditujukan tidak lain kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Abdullah yang sedang menempuh hakikat kemuhammadan, gitu ya. Kita semuanya yang sudah ditalqin. Maka di bulan Rabiul Tsani, ainnya pengersa Abah memanai dengan al-ilmu, dengan ilmu. Mengutip satu ayat
dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, pengasahabah mengutip surah ini, surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Jadi sungguh luar biasa betapa pentingnya kita pun ikhwan akhwat untuk selalu senantiasa jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Bahkan ketika ikhwan akhwat yang emang senantiasa berputar di manakiban, lalu dia sering ditugaskan, maka jadikan ini sebagai lahan kita untuk menuntut ilmu. Bagi para petugas, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban dalam tugasnya. Harus betul-betul, kalau pakai bahasa pengasabah itu, kudu nya. Harus betul-betul. Diresapi, oh saya udah biasa nih diberikan tugas misalnya untuk menjadi pembaca Quran. Maka tugasnya apa? Tugasnya berarti jangan berhenti untuk menuntut ilmu Al-Quran. Dalam artian belajar. Gitu ya, belajar baca Al-Quran dengan makin baik, makin mantap. Gitu ya, belajar segala-galanya. Gitu ya. Kenapa? Karena supaya jadi makin mantap. Dari tugas, ya dari setiap tugas itu, hafalan Qurannya juga makin diperbanyak referensinya. Supaya tidak berkutat di situ saja. Karena ayat Al-Quran kan banyak. Belajar. Jadi manakib ini pun jadi lahan kita untuk menuntut ilmu. Apalagi baca Al-Quran. Kebetulan saya berkutat gitu ya. Mengajar di pesantren Quran. Jadi hati-hati. Baca Quran itu ada dua versi. Yang pertama ada orang yang baca Qurannya bagus. Tajwidnya bagus. Suaranya merdu. Tapi kadang lagunya salah. Hati-hati. Karena baca Quran tidak boleh pakai lagu sembarangan. Lagu Al-Quran itu ada 7. Ini sekadar pengetahuan untuk kita semuanya. Lagu Quran itu ada 7. Ada yang disebut dengan Bayati, Soba, Nahawan, Hijaz, Ros, Shika, sama Jiharka. Ada 7. Jadi nggak boleh baca Quran itu pakai lagu sembarangan. Pernah terjadi beberapa tahun ke belakang di Istana Negara, di Jakarta, di Istana Presiden, di Istana Negara itu, pernah ada peringatan Isra Mi'raj. Lalu ada qori membaca Al-Qur'annya itu dengan langgam Jawa. Akhirnya apa? Wah, gempar. Diprotes sama ulama Quran sedunia. Kenapa? Memalukan. Kenapa? Karena baca Quran itu ada pakemnya sendiri. Nanti bahaya. Kalau Al-Quran pakai langgam yang sembarangan, pakai lagu sembarangan, nah ini nanti orang Jawa ya pakai langgam Jawa, orang Sunda ya pakai bahasa Sunda, pakai langgam Sunda, orang Padang pakai langgam Padang. Jadi nggak bisa. Ada orang suaranya bagus, lalu baca Qurannya pakai lagunya begini. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma'agnaan humaluhu wa makasab. Saya selana ronzata lahab. Wa mru'atuhu hammalatal haqqab. Fi jidniha hablum mimasad. Gak boleh. Walaupun suaranya enak, gitu ya. Terdengarnya seolah-olah benar, tajwidnya bagus, tapi lagunya pakai lagu es lilin. Kebetulan berarti yang baca pasti ini orang Sunda. Gitu ya. Gak boleh. Kecuali solawatan. Kalau solawatan, pakai lagu apapun boleh. Selama lagunya enak, bisa makin dekat kepada Allah, makin cinta kepada Rasul. Misalnya, boleh kayak gini. Ya Nabi salam alaih. Ya Rasul salam alaih. Ya Habib salam alaih. Salawatullah alaih. Ya Nabi salam alaih. Ya Rasul salam alaih. Ya Habib salam alaih. Salawatullah alaih. Asyraqal badru alaina.
Faktabat minhul buduru mitla usnik maro'aina qatu ya wajah surur anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa ghalli anta misbah usudur. Boleh, boleh. Walaupun itu lagunya diambil dari lagu Berondong Tua Siti Badriah, gitu ya. Jadi sekali lagi baca Quran versi yang pertama nggak bisa hanya mengandalkan suara bagus, tajwidnya bagus, tapi lagunya salah. Tadi lagu Quran itu ada 7. Jenis lagu Quran itu ada 7. Ada Bayati, Soba, Nahawan, Hijaz, Roshika, sama Jiharatan. Yang kedua, ada versi yang kedua baca Quran. Lagunya betul. Benar lagunya. Karena dia suka dengerin di kaset, atau suka ngedengerin di YouTube, ngedengerin kori-kori di YouTube. Tapi belajar tidak sama ahlinya. Bahkan mondok tidak. Akhirnya apa? Lagunya benar, tapi jadi hasilnya jadi begini. Wa iding kacuga qafaku sukuna. Bagi jamaah yang tidak tahu, Allah katanya. Padahal apa? Padahal wa iding kacugak paku sukuna. Wa iding ketusuk paku kakinya. Gitu. Lagunya benar-benar. Itu lagu Jawa Bayati namanya. Tapi apa? Hasilnya jadi begitu. Kalau tidak menuntut ilmu, tidak belajar. Jadi luar biasa. Bagi petugas-petugas yang dibisahkan untuk bertugas di Manakiban itu, jadikan ini lahan sebagai untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Karena pengusaha apa sangat menekankan itu. Gitu ya. Jadi dari awal, kita, oh saya udah biasa nih sering ditugaskan misalnya baca Quran, maka kita makin belajar lagi baca Qurannya dengan baik, panjang pendeknya, tajwidnya, suaranya harus makin dienakan, dilatih gitu dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar baca saja. Terus menuntut ilmu, jangan berhenti. Bagi petugas yang baca tanbih, bukan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya udah baca aja, baca selesai, yang penting tanbih selesai. Tidak begitu. Tapi kita sedang apa namanya? Sedang mewakili pengarsa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Jadi gimana? Kalau kata orang dulu mah mau melakukan apapun nyambat dulu gitu ya. Nyambat dulu apa ya? Udah tawasul dulu aja. Karena kita mewakili apa namanya Abah Sepuh, tidak ada salahnya sebelum bertugas kita baca Fatihah. Dihususkan untuk Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Tutup dengan karomah guru agung pengarsa Abah Al. Jadi supaya apa? Supaya bisa jadi ini suara saya, suara si Andi. Tapi ketika saya baca tanbih, yang mendengarkan itu seolah-olah mereka sedang mendengarkan siapa? Sedang mendengarkan Abah Sepuh. Berarti apa? Ini pun belajar lagi kita untuk apa? Untuk menata setiap bacaannya, titik komanya, maknanya, terus diulang-ulang. Apalagi yang sering bertugas untuk membaca tanbih, ini pun harus jadi bahan belajar untuk kita. Diulang-ulang, dibaca-baca, oh gini nih, ini titiknya harus di sini, kata-katanya harus di sini. Itu pun harus benar-benar kita telaah sekali. Supaya apa? Kita mewakili gitu ya, si pembaca tanbih itu sedang mewakili pengusaha Abah Sepuh menyampaikan tanbih untuk kita semua. Jadi yang mendengarkan itu Masya Allah, bukan sekedar mendengar, tapi langsung meresap dan bisa mengamalkannya. Itu. Yang ketiga, tidak kalah mulia lagi ini petugas yang membaca tawasul. Bukan sekedar pengen beres, bukan sekedar pengen cepat selesai membaca tawasul karena hafal. Tidak. Dia sedang apa? Dia jadi orang yang dipilih untuk apa? Untuk menjadi jembatan. Tawasul itu luar biasa. Untuk apa? Setiap siapa yang disebutkan di dalam tawasul, semua berarti sedang dipanggil untuk hadir di manakiban. Jangan sembarangan ini, gitu ya. Di manakib online, offline, petugas tawasul itu dia luar biasa. Kenapa? Dia sedang menghadirkan, memanggil seluruh ahli sisilah yang disebutkan. Jadi
cara pengucapannya harus benar. Jangan hanya sekedar lamun cek orang Sunda mah lelumpatan, lari-lari, selesai cepat-cepat selesai. Menorolong tapi nggak jelas. Harus jelas, Fatihahnya harus jelas. Bacaan sebutan namanya harus jelas. Berarti apa? Kita belajar lagi, kita tuntut ilmu itu dengan apa? Di perlahan. Kita baca lagi di ukudul jumannya. Kita baca lagi. Takut-takut ada yang kelewat atau namanya salah sebut urutannya misalnya seperti itu. Itu menjadi bahan belajar lagi kita. Jadi bahan menuntut ilmu lagi untuk kita semuanya. Jadi semua jenis tugas yang diberikan ketika kita diberikan tugas karena kita udah biasa mutolaah ketika tidak manakiban biasa dibuka tuh buku manakiban jadi bukan sekedar manakiban saja jadi ketika ada tugas apapun yang biasa kori jadi tugas tawasul yang tawasul biasa baca akhirnya baca tanbih nggak kaget tetap bagus semuanya karena apa semuanya dia belajar gitu ya. Manqobah apalagi dia sedang menyampaikan wasiat petugas manqobah itu sedang membacakan wasiat Tuan Syekh apalagi di bulan ini menyampaikan wasiat Tuan Syekh yang hendak kembali kepada Allah yang menitipkan wasiat kepada apa namanya kepada putranya harus benar-benar tertata dengan baik cara penyampaiannya titik komanya gitu ya terus jadi hanya pas ngedengar manqobah masya Allah ketika ada memang manqobah itu yang membawa kita sedih gitu ya akan kerasa benar-benar ya Allah iya. Jadi bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Begitu juga yang petugas tabaruk, pada ilu syuhur, ataupun petugas hikmah ilmiah, sama. Terus belajar, terus menuntut ilmu, makanya harus mau. Di tempat mana, kalau ketika menakiban, terutama menakiban online, ataupun offline, itu dimanapun, jangan curang. Dan curang begini, apalagi kalau ada si apa namanya petugas hikmah ilmiahnya itu misal apalagi kalau di offline ada petugas tabaru, khidmah ilmiah, kadang ada satu dua wakil talqin, itu dengan macam-macam keilmuannya, karena dari ratusan wakil talqin pengelsahabah itu mewakili gaya bahasa guru agung kita. Jadi jangan curang, ketika yang lain sedang khidmah ilmiah atau sedang tabaruk, si wakil talqin yang belum bertugas harus mau ngedengerin. Bahkan bisa jadi harus ada yang dicatat juga kalau memang ada perlu dicatat sebagai bahan keilmuan juga. Jadi jangan curang. Orang sedang hikmah ilmiah dia ngoprek handphone aja gitu ya nggak mau dengerin giliran dia yang hikmah ilmiah pengen didengerin nggak bisa begitu ini pun ilmu apa ilmu adab gitu ya untuk saling mendengarkan satu sama dan ini diajarkan oleh guru agung mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh uh, Imam Ad-Dailami dari Abu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi sa'atan khairum min qiyamin lailatin wa talabul ilmi yauman khairum min siyamin thalathati ashhur." Menuntut ilmu 1 jam itu lebih baik daripada bangun malam. Dan menuntut ilmu 1 hari itu lebih baik daripada puasa selama 3 bulan. Masya Allah. 1 jam ketika kita menuntut ilmu, sedangkan manakib ini misalnya 2 jam, gitu ya. Ini 2 jam, gitu. 1 jam saja itu lebih baik daripada kita bangun malam untuk ibadah tentunya ya. Nah, di sini diajarkan berarti apa? Kalau sahabat mengutip salah satu hadis ini, berarti lebih penekanan kepada kita untuk senantiasa kapanpun dimanapun selalu belajar selalu menuntut ilmu. Cari celah untuk kita selalu belajar. Terutama kita di dalam manakiban tadi disampaikan dari awal sampai akhir kita tata bahasanya rapi. Semuanya harus belajar. Karena kenapa? Kalau semuanya tidak belajar, nanti kita akan kerepotan. Dan belajar jangan cukup, oh karena saya biasa tugasnya tanbih, ya udah tanbih tidak. Baca itu kitab manakiban. Itu dibaca supaya kapanpun dimanapun kita bertugas apapun nggak kaget karena kita sudah terbiasa. Insya Allah mudah-mudahan
dengan kita terus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala melalui berkah karomah guru agung kita semuanya dimudahkan. Tidak pandang usia, menuntut ilmu itu tidak pandang usia. Di mana kita masih mau belajar, maka selama itu pula kemudahan demi kemudahan akan diberikan kepada kita semuanya. Terlebih kita itu punya guru agung, sang pembimbing kita, ya. Dalil kita, ada dalil, pengarsa abah itu ada dalil hidup yang bisa kita lihat. Pengen tahu dalil tentang sholatnya baginda Rasul, kita punya guru agung yang bisa kita lihat. Pengen tahu dalil tentang ilmu tentang rumah tangga baginda Rasul, maka kita bisa lihat dari rumah tangga guru agung kita pengesabah. Kalau pengesabah, ad-dalil, beliau adalah warisatul anbiya, khulafaur rasyidin, yang mewakili daripada penerus ajaran daripada baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu dibisahkan, diistiqomahkan, senantiasa mengikuti jejak langkah, tutur, sabda daripada guru agung kita. Terima kasih kepada Bunda Haya, terima kasih kepada Bunda Sari, Profesor Priyatna, terima kasih kepada seluruh para wakil talqin yang sudah mewakili lisan guru agung untuk menyampaikan ilmunya. Walaupun ilmu itu tidak selalu dengan tugas tabaruk atau khidmah ilmiah seperti ini. Dengan, wakil talqin yang bertugas dengan tawasulnya, dengan kenikmatannya itu beda-beda. Cara penyampaiannya beda-beda. Maka terima kasih dengan segala keilmuan yang luar biasa. Melalui berkah karomah, berkah karomah guru agung, kita semuanya selalu terlimpah. Berkah segalanya, semuanya selamanya. Karomati pengesabah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.